Gimana? Ini di Zoom, di Zoom-nya Istana Negara. Oke guys, ini buat kalian. Coba deh. Oh, iya, iya, iya. Hari ini guys, sabar ya. Kakak, hai dulu. Kodinya informasi guys. Coba kakak coba dulu kakak. Iya, iya, ini kelas kita kak. Aku ini ada di pembayaran siswa pembayaran sekolah kayak pembayaran PKL, UTN, sekolah, segala macam. Tapi sini aku belum masukin, baru ada beberapanya. Ini yang sudah terbayarkan ini di user siswanya, ada juga di user adminnya. Ini untuk sekolah apa nih kak? Siswa di Cimone. Oh. Kerjainnya udah berapa lama, Kak? Aku di sini udah operasi sekitar kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 bulan, guys. Oke, guys. Jadi ini sistem untuk pembayaran yang dibuat untuk SMK. Jadi kalau RC itu emang beberapa ada yang custom, ada beberapa yang buat alat. Nah, ini salah satu contohnya akan Kak Utami ini buat sistem. Jangan lupa kita isi absennya ya guys. Kalian kalau datang ke RC
Jadi kita Yusuf. Oh, oke. Jadi project gue ini eh, aplikasi patroli untuk security. Ya, Di mana? ini Jakarta sih. Oh, daerah Jakarta. Oke. Kalau sistemnya kayak gimana Kak ini? Sistemnya ini dashboard awal untuk security, terus dia akan scan QR gitu, scan QR habis itu pindah page. Tapi karena ini di Android studionya langsung, jadi gua nggak bisa memperhatikan banyak. Absensi ya Kak? Absensi. Macam absensi tapi untuk checkpoint, jadi lebih bentar lagi. Oke, jadi ini untuk kehadiran juga guys. Jadi kalian tinggal scan aja, terus nanti ada poin-poinnya juga yang berlaku. Betul. Soalnya di sini ada total rutenya juga, jadi ada rute ada berapa checkpoint. Misalkan di gedung ini ada 10 ruangan. Iya. Di setiap ruangan checkpoint. Betul. Kan security pasti ngecek ke setiap orang kan. Iya, iya, Jadi iya. checkpoint itu kan tiap security datang dia scan. Jadi setiap ruangan punya barcode sendiri. Oh, kalau nggak nge-build-nya. Kemudian ya, untuk T1 itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dari awal. Di awal. Dua-duanya ya, mobil sama dashboard adminnya. Jadi di sini ada dashboard adminnya juga. Ini buat ngebikin guardnya, ngebikin checkpoint, ngebikin crowd. Kalau di dan sini lain-lain. berapa ruangan? Ini, aduh sebenarnya ini rada nge-lag. Totalnya ada lebih dari 1.000. Oh, 1.000. Iya, soalnya ini aplikasi di jalan juga. Berarti dia berbasis blockchain juga. Datanya kan Oke, buat lihat aja. basis data. Iya. Oh, jadi bisa diimplementasiin ya Kak? Ya. Saya Farhan Hidayat, jurusan Teknik Informatika Software Engineering, sedang melakukan Raharja Karir. Ini adalah tampilan Google Analytics PMB Universitas Raharja yang sebelumnya itu adalah cuma 84 user dan sekarang naik ke 19.000 orang. Dan di sini sudah 94 keyword yang sudah meluncur di Google. Dan ini pengalaman saya menulis 3 di website. Jadi ada yang ini build sistem yang diaplikasikan di Universitas Raharja guys. Jadi kalau buat kalian yang mahasiswa-mahasiswa baru langsung terdata nih di MB Universitas Raharja seperti ini, grafiknya akan langsung terlihat. Gitu. Ada lagi Kak Dayat? Udah cukup Kak, itu Kak. Oke. Jadi pokoknya selain Kak Dayat nge-build sistem, dia juga sebagai penulis juga ya. Jadi di dalam sistem itu Kak Dayat juga melakukan nulis artikel gitu guys. Jadi hasilnya ini nggak cuma aplikasinya aja, tapi memang sudah langsung diimplementasikan. Dan kita next lagi ya.
Nggak sama lah. Kita lagi kelas, saya hello dong. Lagi kelas. Boleh, Pak. Iya. Kenalin namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Ivan Novianto. Oke. Jurusan apa? Proyeknya apa? Proyek saya ini sistem info otomatis dengan sidik jari berbasis kedua. Boleh cerita nggak cara kerjanya kayak gimana? Kerja jika sidik jari sudah terdaftar, scan aja di sini nanti. Ini kan aku belum terdaftar, aku bisa daftar nggak? Apa lagi nggak juga ya namanya kan. Pakai kerjaan ini alat yang dibuat. Jadi sistemnya itu kalian sidik jari kalian nanti didaftarin, terus kalian tulisnya di sini nanti masuk gitu. Ini salah satu dari jurusan sistem komputer. Gitu ya guys. Coba gimana sidik jarinya? Jadi jurusan teknik informatika. Projectnya apa lah? Di sosial media. Oh, jadi bikin video promosi. Ya, iya, tangan. Oh, tangannya kerja di sini atau gimana nih? Oh, KKP-nya di tangan. Karena KKP-nya. Jadi kakaknya membuat video promosi guys. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian habis magang, itu bisa dilanjutkan untuk kalian bisa ngebuild sistem atau sesuatu hal yang bisa improve dari sisi tempat magang kalian. Itu yang bisa ditampilkan saat praharja karir. Seperti itu. Videonya selama skripsi ini cuma ada berapa banyak nih Kak? Kan ini salah satunya. Oke, oke, Raso. Namanya siapa? Anak-anak namanya. Namanya siapa? Nih, guys, ini salah nih. Dari jurusan apa, Kak? Saya perkenalkan nama saya Desa Putro. Jadi alat ini alat monitoring si dari akan dari turbin apa mengantarkan listrik. Jadi listrik ini saya menggunakan energi terbaru, energi menyimpan ke baterai tersebut dapat mengalihkan listrik dan kipas seperti itu. Ini buat ngetes. Kalau yang ini mau nyalain yang ini, Kak? Oh, mau gerakin kipas. Iya. Oh, by system juga, guys. Iya, by system. Oke. Oh, wow. Enggak. Jadi kalian nggak daripada baru ini contohnya pakai turbin bisa mengangkat beban. Ini contoh ya lampu sama
masuk sih bisa digerakkannya tanpa listrik guys. Ini namanya energi terbarukan. Iya. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut kemana kak? Bisa ke mana nih ya? Ah, langsung saja ke sini ya. Tuh kan, Aduh. Oke. Ah. namanya siapa? Kak? Dari Iqbal Ramadan. Dari tempat tiga langsung ke dari Oke. Apa nih kak? Kalau kayak gini. TikToknya di mana nih kak? Dia foto. Jadi kayak kakaknya Kak Iqbal ya, tuh dia ngambil sendiri. ini saya ada beberapa paket yang cewek wedding main Contoh hasil fotonya kak. ada. Nah, ini yang mau wedding wedding. Jadi
Oh, ini remote masih jalan ya? Ya, mau jalan. Ayo, Pak. Dah. Hai, nama gue Muhammad Fariski. Jadi kali ini gue mengikuti Raja Karir ini dengan membawakan judul dari skripsi tersebut yaitu bisnis penjualan produk berbasis Vivo. Ada PT Nailufar Bangun Sentosa. Oke, berarti KKP-nya di situ. Ya, Oh, KKP-nya langsung di situ, langsung ini juga. langsung di PT Nailufar. Dan memang gue juga di situ bekerja. Oh, kerja. Iya, kerja. Jadi Awalnya sambil- dari KKP pas gimana, Kak? KKP, jadi terus kebetulan kerja. kerja KKP di sana, skripsi di sana. Begitu. Iya. Terus apa namanya di sana sistemnya juga sama pakai kayak gini projectnya. Sistemnya memang sekarang ini masih apa ya, masih semi-semi manual lah gitu, semi manual dan semi sistematis, jadi masih belum full sistem. Oh gitu. Memang kenapa membawa judul ini biar produk-produk atau stok produk tersebut nggak expired atau memang tidak terlalu lama, karena kan Oh, berhubungan dengan listrik atau listrik kabel dan lain aksesoris lainnya itu semakin lama dia bisa berkarat sama kuning. jadi nggak selamanya yang kayak benda non makanan itu nggak basi lah ibaratnya ya. Ya, Pasti ada jangka waktunya. Iya, ada dari ya. produknya seperti ini, kayak saklar stop kontak. Nah, ini kan, nah, kalau stop kontak itu kan di dalamnya ada kayak kuningan sama sekrup-sekrup. Nah itu dia di atas 1 tahun eh, ngendap di gudang, ada kemungkinan bisa berkarat. Nah, kalau lampu itu dia biasanya lampu garansi, ada stiker garansi tahun pembuatan. Jadi kalau misalnya tahun pembuatan di tahun 2025, nah di kartu garansinya 2025, 2026, 2027. Jadi kenapa pakai sistem Vivo ini? Barang yang pertama kali masuk itu harus pertama kali keluar biar kagak ada penumpukan stok. Itu guys. Lagi kelas kayak dulu penawaran buat oh, namanya Edofranmark dibuat karena masalah perpustakaan yang sistem sistem datanya itu masih berantakan penyimpanannya. Makanya di database di dashboard karyawan. Berarti ini buat secara keseluruhan legal itu untuk diarsipkan gitu ya by digital. Iya, surat legalitas, surat invoice kayak gitu. Surat penyeratan itu surat masuk. Nantinya karyawan yang ditugasin untuk masukin surat ke dalam database ini, dia bisa isi kita suratnya masuk atau keluar, tanggal perihal pengirim, penerima, dan filenya juga di sini. Jadi kita foto dokumen scan itu nanti ya ke dalam situ yang dan sini. Ini kan dalam daftar surat apa saja yang udah dimasukkan. Oh ya, ini contohnya ya. Nanti itu kan masuk tuh ada buat admin.
admin itu yang membuat keputusan dia mau arsip atau enggak surat ini. Surat ini penting atau enggak untuk diarsip ke dalam database ini. Nah, setelah disetujui oleh admin, nantinya laporan suratnya bakal muncul di database di dashboard HRD. Jadi HRD itu akhirnya dia yang membuat laporan suratnya. Jadi HRD itu bisa mengunduh daftar surat pribadi yang ada filenya tak berapa MB juga ada maksimalnya, dia itu nggak boleh lebih dari 20 MB 20 MB untuk saat ini. Makanya itu yang menjadi masalah sih, jadi kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk surat ini ya, jadi masukan. Oke, jadi masih tes karena itu bukan semua karyawan masih biasa mereka diimplementasikan di pekerjaan. Iya. Gitu. Oke, sudah sempat tapi belum selesai. Iya. Thank you, Pak. Nanti kamu juga kerja waktu itu. Iya, oh, iya. Biar Buat jadi motivasi. Oke, thank you, Pak. Nama saya Abdillah Dwi Arianto dari jurusan Sistem Informasi. Oh, oke. Jadi sistem informasi lagi sini kakak nge-build apa, Kak? Jadi di sini saya buat sistem pendukung keputusan untuk penilaian seleksi guru outsourcing di perusahaan Paideia. Perusahaan itu tuh perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan. Jadi yang salah satu layanannya itu penyaluran guru ke sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Ini tempat kakak magang atau Tempat kerja. tempat Karena kerja? saya ini kelas PK2 sambil kerja jadi. Jadi guys, buat kalian yang PK2 itu juga tetap wajib nih kayak menghasilkan inovasi-inovasi juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi kerja terus ada inovasi yang bisa diimplementasikan, langsung deh dibuat nih contohnya. Jadi makanya kerja, tapi dia juga ngebuat satu sistem yang memang mempermudahkan dari perusahaan itu juga guys. Nah ini contohnya. Kalau misalkan seleksi guru berarti kalau kita mau daftar di satu sekolah Ya, betul. implementasiin gitu ya. Tuh, jadi penilaian karena permasalahannya saat ini di perusahaan itu penilaiannya standarnya menurut industri. Kayak kalau ini kan ada beberapa kriteria. Ya. Kalau misalkan di dikti kan misalkan ada kriteria 1, kriteria 2 itu diambil dari Nah, kalau ini kita berdasarkan yang dibuat oleh perusahaan. Karena memang sekolah-sekolah yang jadi klien kita itu memang mempercayakan standarisasi dari perusahaan kita. oh jadi ini cuma kayak website blank ya, cuma template begitu. Ya kembali tapi tetap kayak ada collab dengan si sekolah. Betul. Misal nanti salah satunya klien kita itu dari Freeport. Freeport itu punya sekolah internasional di sana. Dia kesulitan mereka nyari guru-guru yang punya standar untuk sekolah mereka. Nah, mereka nge-request, mereka butuh guru-guru gini ke perusahaan kita. Kita cariin sesuai standar mereka. Penilaiannya gimana? Jadi ada ini adalah salah satu kriteria penilaiannya. Karakter personal, kompetensi pedagogik, kualifikasi akademik, sama pengalaman mengajar. Ini per masing-masing kriteria diupload dulu. Ini kita data ketik aja. Nanti di setiap kriteria penilaian yang ada bobotnya. Nanti bisa ada perbandingan dengan kriteria penilaian lain. Lain. Mana yang memenuhi, mana yang nggak memenuhi. Betul. Kita tentuin prioritas penilaian mana yang kita mau unggulkan. Contohnya tadi pengalaman belajar mau lebih diprioritaskan. Itu mungkin bobot penilaian lebih tinggi. Terus by admin. Ini hanya admin perusahaan aja yang memang bertugas di layanan itu. Ini ada contoh kategori penilaiannya. Ini yang bobot ada yang berpotensi berkembang, memiliki potensi. Nanti di sini alternatif itu adalah daftar guru-gurunya yang mau dikandidat. Misal tambah. Terus ini ada Abdillah, Anto, dan Bu Dede. Contoh.
Nanti mereka dinilai karakter personalnya apa, A, C, atau B. Setelah mereka dinilai semua, nanti ini ada hasil akhirnya. Nah, ini ada hasilnya tuh, detailnya tuh. Ya, berarti Kak. Ini sudah akan kan ini scripting, jadi kita buat dari awal dari nol, nanti akan develop. Di tempat saya berarti akan proses di implementasi juga kan. Maksudnya nggak ada ngebug, nggak ada. Oh ya, kita sudah melalui testingnya juga sama dosen pembimbing. Berarti udah siap sidang. Nah, harus ini diurutin, ternyata Abdillah Oh ini paling tinggi nilainya dibanding kandidat lain. enggak, jadi dia nggak cuma kayak hasilnya doang berpotensi gini, tapi udah langsung summary-nya guys. Siapa yang udah paling tinggi, yang paling berpotensi itu ada siapa gitu. Keren, 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 keren. Oke, terima kasih kakak. Jadi jurusannya apa kak? Sistem komputer Kak. Oh sistem komputer. Jadi yang alat yang aku buat ini lebih ke penghangat untuk kandang peternakan ayam gitu Kak, ayam negeri. Jadi ayam pedaging. Jadi ini bisa dikontrol lewat HP. Jadi ini apa? Sorry. Ini Kak, jadi tapi untuk suhunya sendiri ini aduh lagi ada error Kak karena jaringan juga sih. Iya. Jadi dia gimana nih prosesnya? Nih, kalau misalkan ini alat dipakainya lebih ke malam hari Kak, karena kalau misalkan siang kan Udah ada. ya dibukain. Jadi kalau misalkan cuacanya dingin baru dihidupin dan dia ada notifikasi nih. Kalau emang udah dingin banget bakalan ada notif dan kita bisa memantaunya dari jauh Kak selagi itu masih terkonek wifi. Jadi di sini akan ada data suhu sama kelembapannya. Iya. Jadi akan ada datanya. Terus kalau misalkan dia lagi kelembapannya tinggi, sistem ini akan ngapain? Akan kasih notifikasi gitu Kak. Jadi ada notifikasi untuk kita menaikkan apa namanya wattnya atau kayak lampu tambahannya.
Jadi ya gitu lah. Biasanya itu malam hari sih cuaca rendah dingin. Ide utamanya apa? Ah, Ide utamanya dari mana? karena peternakan sendiri punya om saya gitu keluarga masih itu keluarga. Jadi belum ada teknologi IT-nya dan kebetulan banget makanya dibuat. Oh, gitu. Jadi ini berawal karena kakaknya punya peternakan juga dan ini salah satu permasalahan yang dia hadapi. Jadilah dibuat inovasi ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada permasalahan-permasalahan yang kalian merasa itu udah kendala harus diperbaiki. Nah itu inovasi-inovasinya bisa guys dibuat. Ini salah satu contohnya. Jadi dia nggak cuma secara manual aja, by digital juga ada. Ini tetap memanfaatkan teknologi-teknologinya seperti itu. Ini masih jatuhnya prototipe ya, Kak. Karena nantinya bakal ada blower. Jadi kayak di siang hari itu penambahnya blower dan di malam hari itu lampu. Jadi kayak balance kan dari panas ke dingin, dingin ke panasin lagi gitu. Ini masih prototipe. Banyak ya. Kirain cuma panasnya doang. Kalau misalkan untuk asli kan pasti lebih gede ya. Kandang ayam. Ya, itu menyesuaikan sih Kak. Karena kan kalau misalkan kandang ayam sendiri misalkan ini tempat minum tempat makan tempat minum jadi lampunya itu adanya di tengah enggak keseluruhan kasih lampu nanti ayam bakal berkumpul di titik lampu tersebut yang buat menghangat sisanya ya buat kalau udah hangat udah normal suhunya dia bisa pindah sendiri gitu sistemnya. Oh iya, mati. Berilmu kita. Ya Allah, keren. Keren, guys. Ini salah satu contohnya.